sediakan di dalam kehidupan kami. Sudah biarlah kami mengikuti arah firman Tuhan dan mengambil keputusan bersyukur atas segala yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu pegang kendali atas segala sesuatu yang Tuhan, siapakah kami untuk melawan Engkau, siapakah kami untuk curiga dengan Engkau. Tetapi biarlah kami tahu bahwa kami punya Bapa yang baik, kami punya Bapa yang setia, kami punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Bapa. Dan biarlah terus kami mengejar Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan biarlah kami bisa bertahan sampai dengan akhirnya Tuhan. Kekekalan lepas kekekalan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Maka kami tertuju kepada Engkau ya Tuhan, ya Roh Kudus, buka mata hati kami supaya kami bisa melihat keindahan Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian ya Bapa, sehingga apa yang Kau sampaikan dalam hamba untuk menjadi rema, menjadi kesan pribadi dalam kehidupan kami, yang tidak akan jatuh di tepi jalan, yang tidak akan jatuh di semak belukar, yang tidak jatuh di dalam tanah yang tipis Tuhan, tetapi jatuh di tanah yang benar, sehingga hidup kami akan terus disempurnakan, hidup kami akan semakin menyukakan hati Tuhan, dan hidup kami adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Berkata-kata Engkau pada kesempatan ini Bapa, karena kami siap untuk diberkati. Dan puji-pujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati yang percaya bersama katakan amin. 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 Selamat kita kembali Ibu terkasih yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetapi kita bersyukur kalau kita memutuskan untuk terus ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, karena ada potensi untuk selalu kita mendengarkan arahan Tuhan dan hidup semakin menyukakan hati Tuhan. Terlebih hari-hari ini semakin hari semakin tidak menentu. Berulang kali saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan kita bahwa kita berada di situasi yang tidak menguntungkan untuk Ibu kekasih. Ya, yang sangat-sangat tidak membawa banyak kabar baik dalam kehidupan kita. Kita sudah masuk bulan Oktober, sebentar lagi bulan November, tidak lama kemudian bulan Desember, dan kalau Tuhan izinkan masuk tahun 2023 dan belum masuk tahun 2023 saja, kabar yang tidak sedang banyak merekam. Ya, kita dihantui dengan krisis ekonomi global yang kita berkata bahwa hari ini itu hanya terdampak di Eropa, di Amerika. Tetapi kalau ibu-ibu mengikuti dengan seksama, Presiden kita pun sudah memberikan peringatan buat kita, ya, bahwa krisis ini juga akan sampai ke Asia, juga akan sampai ke negara ketiga Indonesia, yang kita nggak tahu nanti kita bisa alami inflasi seperti apa. Bayangin, dua negara raksasa saja jatuh miskin hari ini, ya. Inggris itu kolaps, ibu. Bayangkan, rasanya kurs tertinggi itu kan Inggris, tapi Inggris bisa kolaps. Makanya Perdana Menteri yang baru 45 hari mengundurkan diri karena nggak bisa ngurus negaranya. Kolaps Inggris. Jerman, ya, angka kemiskinan naik sampai bank makanan menolak orang-orang yang minta dinaungi karena nggak punya makanan lagi. Itu negara bukan negara kecil loh, begitu, ya. Oke. Dan ini memang kenyataan yang ada. Ya, kalau saya bicara lebih dalam lagi, semuanya memang sudah diatur seperti apa yang Alkitab sampaikan, ya. Di mana nanti orang teriak butuh damai, butuh sejahtera, butuh kenyamanan, dan kemudian tiba-tiba damai, dan Alkitab berkata jangan tersenyum dulu kalau damai. Justru begitu Alkitab bilang, karena justru di dalam damai lah Antikris akan muncul memimpin negara. Kalau Antikris muncul memimpin negara, kita tidak tahu lagi bagaimana ya keberadaan kita. Ya, seperti apakah kita bersama-sama dengan Tuhan. Hanya berharap Alkitab katakan supaya ketika penganiayaan itu terjadi, kita mampu bertahan sampai dengan akhirnya. Itu yang terjadi. Ya, jadi ibu kekasih, ini realita yang harus kita ketahui. Makanya berkali-kali saya bilang tidak salah nonton sinetron, tidak salah hangout kiri kanan, tetapi open your mind untuk mendengar realita kehidupan. Karena kita sedang bergulat di tengah realita kehidupan. Ya, dampaknya memang belum terasa sana, tetapi memang itu akan berdampak sampai ke negara kita.
Ya, perang Rusia Ukraina itu tidak ada kebetulan, dan perang itu makin mengganas, makin mengganas. Ya, saya seringkali cerita tentang direktur recruiting saya. Sabtu kemarin jelas-jelas dia menyampaikan, dan kami tahu dia melayani kami dalam training di hari Sabtu kemarin sudah berada di shelter bom. Jadi dia melayani kami di shelter bom. Dan dia berkata begini, you know what, ini di atas saya misil lagi pada perang. Bayangin, ya kalau misalnya miring dikit tuh misil jatuhnya ke bawah, selesai semuanya, gitu ya. Dan perang tidak kunjung selesai, makin porak-poranda, dan itu berdampak ke negara-negara Eropa kita di depan belakang, ya. Sementara kita tidak tahu nanti bagaimana hasilnya, tapi itulah realita dunia. Belum Indonesia, secara politik kita panas tapi nggak terasa loh. Oke, 2024 itu kancah yang sangat-sangat menentukan bagi banyak pihak, ibu-ibu. Ya, ini Indonesia semuanya. Ekonomi nggak tahu siapa yang bermain, siapa yang tahan, siapa yang melepaskan, semuanya seperti itu. Betul nggak itu harga yang sesungguhnya? Ini harga sedang ditahan oleh seseorang dan kita nggak pernah tahu akan hal itu. Tetapi singkat cerita, kita sedang berada di situasi yang semakin hari kita berkata semakin jahat, semakin suka. Dan satu yang sulit buat kita adalah mempertahankan iman. Kalau mempertahankan kekayaan gampang, Bu, yuk ikutan korupsi. Betul? Kalau cuma mau mempertahankan kekayaan gampang, yuk ikut manipulasi, yuk ikut jatuhin orang, kita bisa sustain kaya. Ya, atau kemarin saya dengar berita dari suami saya gitu ya, zaman sekarang memang ya namanya itu setan nggak pernah berubah juga dulu sekarang dan selama-lamanya gitu ya, masih ada aja orang cari kekayaan pakai kuasa kegelapan. Ya, dari seseorang ketahuan begitu melakukan kejahatan, ibu-ibu, dan setelah digerebek keadaannya itu kamarnya penuh sama mantra-mantra. Dan orang-orang sekelilingnya bilang, iya itu dia sekian hari sekali memang suka semedi, katanya begitu. Ya, jadi lihat, mau kaya pakai kuasa kegelapan. Ya kalau cuma mau mempertahankan kekayaan bisa, mau mempertahankan jabatan bisa, mau mempertahankan kecantikan bisa, tinggal operasi dan lain sebagainya. Tetapi mempertahankan iman itu sesuatu. Oke? Dan ketika nanti kita pulang ke surga, Tuhan nggak tanya berapa deposito kita. Tuhan nggak tanya berapa tinggi jawaban kita, tetapi Tuhan mau menemukan iman yang sesuai dengan pandangan Tuhan. Oke? Makanya saya selalu tidak bosan-bosan berkata, kalau masih dikasih kesempatan nafas, Bo Eling. Oke? Eling buat apa? Eling ini kesempatan memperbaiki diri. Ini kesempatan untuk meningkatkan diri. Ini kesempatan untuk semakin mengejar keserupaan dengan Kristus. Makanya perlu hikmat untuk setiap kali bangun pagi. Tuhan, apa yang harus aku lakukan hari ini? Jangan sampai nanti setan yang kasih ke kita, lakukan ini, kerjakan itu, lakukan ini, yang sebetulnya tidak akan membawa kita kepada kedewasaan di dalam Tuhan. Yang ada adalah kayak tikus tubuh, ya. Tikus itu kan kerjanya nggak langsung membolongkan pintu atau apapun langsung besar, betul? Makanya kita mendengar dalam bahasa Indonesia tikus itu kerjanya ngerikit, dikrikitin. Oke, dikrikitin. Nah hidup kita tuh kayak begitu. Kalau dikrikitin nggak sadar, kirain awal-awalnya geli. Cuma geli, apa bolong. Tuh, ya. Dan lebih lagi yang bahaya adalah kalau kita sudah begitu bekerja keras untuk mengejar Tuhan hanya karena satu dua hal yang akhirnya nanti semuanya jadi sia-sia. Jadi waktu saya duduk Tuhan ingatin satu pasal itu terus sepanjang saya duduk, kita buka, kita kaji dulu yuk. Ya kita semua tahu kitab ini ibu, kita tahu ceritanya juga, yang bolak-balik baca Alkitab pasti tahu kitab Hagai itu bicara tentang apa gitu ya. Dan dari tadi saya menyembah gitu ya, ini terus yang ditaruh di alam roh saya, sehingga saya perlu untuk mengingatkan kembali, karena saya percaya segala sesuatu di dalam Tuhan pasti ada tujuan dan tidak ada kebetulan. Amen. Ya.
Iya, ibu-ibu kekasih. Oke, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Hagai 1 ayat yang ke-6. Hagai 1 ayatnya yang ke-6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Oke, ya. Lanjutkan ayatnya yang ke-9. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Lihat, jelas Alkitab jawab tuh masalahnya kenapa. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi, ya, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan ya bumi menahan hasilnya. Oke, coba bayangkan kalau kita taruh sesuatu, let's say ada poci air di sini ya, atau bejana air di sini, kita isi dengan air sebersih apapun, semahal apapun, sebanyak apapun, kalau dia retak, kira-kira apa yang terjadi? Kebuang. Betul? Kebuang itu yang mahal, kebuang itu yang banyak, kebuang itu yang bersih. Oke? Ya, mau diisi lagi, tetap retak, pasti bocor lagi. Mau diisi lagi, tetap retak, pasti bocor lagi. Oh, mungkin diisi air yang lebih mahal kacamata, isi aja lagi di bejana ini, pasti bocor lagi. Karena persoalannya bukan mahal murahnya air, tetapi bejananya bocor. Bejananya bocor. Oke, kenapa bocor? Tadi Alkitab berkata di ayat yang ke-9, karena kamu sibuk dengan apa? Urusanmu sendiri. Urusanmu sendiri. Kamu fokus sama urusanmu sendiri. Kamu fokus dengan keinginanmu sendiri. Kamu fokus dengan apa yang nyaman bagi dirimu sendiri. Sementara yang Tuhan mau diabaikan. Sementara yang Tuhan inginkan engkau kesampingkan. Sementara yang Tuhan minta engkau tidak lakukan. Makanya kata Alkitab berkata, hidupmu tidak pernah rasa puas. Betul? Apa sih enaknya, Bu? Ya, sampai biasa kita perut warteg ya. Kalau misalnya satu kali kita fine dining di rumah, kan tahu ya, kalau fine dining itu kan isinya itu ya Allah gitu kan. Harganya sih boleh jutaan, Bu. Tapi kita lihat ikan salmon segede begini, ya. Kita lihat nanti apanya segede begini. Yang udah pasti nggak nendang itu buat kita. Makanya seringkali kalau dulu gitu saya sama Pak Alto diundang fine dining, habis fine dining gua makan lagi. Kita belok lagi ke warteg, kita belok lagi ke warung Padang, kita belok lagi. Jadi fine diningnya ya karena diundang gitu kan, ya dateng lah seperti itu. Habis itu kan masih lapar nggak? Masih, kita belok yuk. Kita orang nggak puas, benar? Kita orang nggak puas, makan tuh nggak nendang. Padahal sebetulnya bukankah seorang nabi berkata begini, di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas. Ya itu kan kalimat, oh baik manusia ya, ya, di hadirat Tuhan itu harusnya membawa kepuasan. Di dalam Tuhan seharusnya membawa kepuasan. Bukan masalah punya uang 100 juta, 1 miliar, 10 juta. Ivan cuma punya 500 ribu, puas, Bu. Itu Tuhan. Betul? Tapi ini ada yang udah punya 500 juta, enggak puas-puas. Ini udah ke gereja, udah jadi majelis, udah jadi pendeta, udah jadi gembala, enggak puas-puas. Alkitab bilang, kalau kamu gak puas, jangan-jangan ada yang saya itu kami kemarin ingetin ngomong-ngomong, ada yang bolong.
yang bolong. Oke, ada yang bolong, katanya begitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan ibu-ibu. Apa sih bolong? Kamu ngurusin urusanmu sendiri, kamu mau sendiri, kamu jalan-jalan sendiri, kamu tentu-tentuin sendiri. Aku udah ngerti, aku udah bisa, aku udah tahu. Iya, kalau itu yang Tuhan mau, betul? Ya, makanya pengalaman kita pun tidak bisa dijadikan segala-galanya untuk menghadapi situasi hari ini. Contoh, ya, contoh Bu, saya banyak diizinkan Tuhan ya dulu pelayanan pelepasan. Apa itu pelayanan pelepasan? Pelayanan pelepasan itu kalau saya harus berhadapan sama orang yang terikat kuasa kegelapan. Orang tahunya pada umumnya begini, kalau pelayanan pelepasan teriak-teriak penting dalam nama Yesus biar setannya keluar. Ya kan? Konsepnya begitu. Kalau pelayanan pelepasan itu pokoknya lu dalam nama Yesus tumpangin tangan teriak-teriak setannya keluar. Belum tentu Tuhan pakai cara begitu di setiap orang, Bu. Ya, suatu kali saya waktu itu sama beberapa teman diizinkan pelayanan seperti itu, Bu. Ya konsep kita begitu, mungkin di dalam nama Yesus teriak-teriak keluar dan sebagainya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Teman saya masuk ke dalam, gitu ya, teman saya masuk ke dalam, lalu dia keluar bawa salib kecil di rumah saya. Lalu kemudian dia perintahkan orang yang terikat itu untuk melihat salib itu dan betul gak berapa lama setannya selesai. Lihat, caranya berbeda, betul? Ada lagi ibu yang kekasih, ada orang kerasukan. Gak usah ditemuin, gak usah diapa, Tuhan bilang begini, diamin aja. Yaudah kita diamin. Gitu. Jadi dalam Tuhan itu kita gak bisa, oh kalau begini pastinya begini. Walaupun ada teorinya. Oke? Karena Tuhan bisa punya 1001 macam, makanya berjalan bersama Tuhan baru hikmat. Dan hikmat itu diberikan kalau orang itu memang diberikan kepercayaan ada di situ. Oke? Jadi nggak bisa tuh. Makanya dulu saya pernah ceritakan ibu-ibu ya, ketika salah satu ada orang kerasukan di tengah-tengah kami ibadah. Wah, ini orang kebetulan ketakutan, 2-3 orang ketakutan nih. Nah konsep yang dia lihat adalah begini, kalau ada orang kerasukan, pokoknya penting, Yesus. Ya ikutin tuh cara begitu tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Sama saya tadi balik dia yang penting. Ngerti kan? Karena dia pikir begitu, Bu Marta kalau penting begini, Oma kalau penting kayak begini. Kita ikutin nih, kita dulu, gimana begitu kan? Oke? Tuhan bisa bekerja dengan berbagai cara pada waktunya. Makanya kita nggak bisa pakai cara lama, cara orang, cara apa, walaupun kita tahu esensinya, Bu. Makanya tidak mungkin bisa maksimal kalau nggak selalu dekat sama Tuhan, tuh. Karena modalnya apa? Dengar. Ini diapain, itu nanti Tuhan yang bicara sama kita kan kayak begitu. Oke? Nah itu. Jadi ibu kekasih di dalam Tuhan, kita nggak bisa pakai kalau kayak begini pakai cara begini, kalau pakai gini pakai cara, kita perlu caranya Tuhan. Ya, kita perlu caranya Tuhan. Makanya jangan melangkah hari-hari terakhir ini oleh karena kita mau, oleh karena Tuhan yang suruh. Tapi temukan betul-betul personal, ini Tuhan yang mau buat saya. Dengan pujian, dengan konfirmasi dan lain sebagainya. Ya, supaya apa? Supaya jangan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Peka, peka. Itu intinya peka. Oke, peka. Hari ini disuruh ngapain sama Tuhan? Besok bangun pagi disuruh ngapain sama Tuhan? Ya, jangan hari ini saya mau ke mall, hari ini enggak, Bu. Ya, belajar untuk ngikutin apa yang Tuhan mau, supaya apa yang kau lakukan hasilnya jadi puas, Bu. Saya begitu tuh, belajar begitu. Tuhan, hari ini kemana ya? Hari ini saya mau kemana ya? Gitu kan? Kayak Tuhan bilang, udah pergi sama adikmu sama mamamu ya, saya pergi, kata ibu. Ya, kalau Tuhan bilang hari ini ngapain ya Tuhan, pergi sama suamimu aja ya, saya pergi sama suami saya. Oke? Nanti sampai misalnya, saya sampai ke pusat perbelanjaan, apa yang saya beli juga saya tanya Tuhan, mana apa yang saya mesti beli di sini? Oke? Saya harus beli apa? Tapi Tuhan yang bilang, ini aja beli, karena memang ini dibutuhkan. Ya udah, memang itu yang dibutuhkan, saya nggak beli yang lainnya lagi. Ya. Lalu nanti Tuhan gerakin lagi itu, berkati
bocor lagi, ya. Tuhan bilang berdiam, gak usah kemana-mana, di rumah aja banyak berdoa. Hangout ke kafe. Sampai di kafe ngobrol sama teman. Ngobrolnya ngapain? Gosip, bocor nggak? Bocor. Itu bocor. Ngomongin orang, ngomongin gak betul, kata-kata kotor keluar, kata-kata sia-sia keluar, bocor. Nah, Tuhan bilang tadi pagi, diam di rumah sama anak-anakmu, sama suamimu, sama siapa yang ada, diam. Hari ini kamu di rumah aja, banyak baca Alkitab, banyak berdoa. Jangan, gue mau keluar, gue mau ketemu orang, gue mau kayak tiba-tiba yang tidak diharapkan terjadi. Jadi kesel, ngomongin orang, kata-kata sia-sia keluar, bocor kan? Nah, berarti hari itu udah lewat nggak? Jadi penyesalan nggak? Iya, kalau masih ada hari esok. Ya Pak ya? Kalau masih ada hari esok, kalau nggak tahu itu terakhir gimana? Itu sia-sia. Nah itu, betapa makanya berkali-kali saya katakan sesuai dengan firman Tuhan, seperti doanya Musa, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian, doanya gitu, agar kami beroleh hati ya. Iya, bukan saya mau siluam penuh terus, Bu. Enggak. Nomor satu, saya kasih surganya yang penuh. Makanya jangan main-main sama Tuhan. Kejatuhan itu kejatuhan, jangan dua kaki. Oke? Ya? Coba ya, mana naik rasa? Yuk, sini naik. Ini asisten saya dalam segala hal. Karena dia orangnya apa juga mau. Oke, gimana naiknya? Di depan situ deh, biar kelihatan ya. Gitu. Coba. Iya, bacaan dengan saya gitu ya. Oke. Banyak orang berusaha di dalam Tuhan untuk menimbangkan antara dunia sama Tuhan. Oke, ya. Jadi dia maunya apa? Satu kaki di dunia, satu kaki di dalam Tuhan. Berarti coba lihat yang kaki kiri ke kiri, yang kaki kanan ke kanan. Oke, yuk jalan ke depan ya. Nyaman. Nah, coba kalau kamu saya suruh sampai belakang jalan gitu, betul? Coba sekarang kalau misalnya dua kaki di satu line, nggak usah ngangkat ke kiri ke kanan, jalannya di mana? Mana yang jauh lebih enak? Ngangkat. Yang lurus itu, thank you Henry. Tepuk tangan dong buat Henry tangan-tangan. Ya. Lihat, tapi kita lebih senang yang mana? Lebih sering melakukan yang mana? Yang ngangkang kan? Ya kan? Yang ngangkang kan? Padahal kita tahu tadi kita juga bilang waktu jalan ngangkang itu penderitaan tuh. Sekarang kalau ditanya pakai logika, Bu, lebih senang menderita atau lebih senang bahagia? Lebih senang bahagia. Orang dunia juga kalau ditanya tahu jawabannya itu, betul? Kita akan lebih senang yang nyaman, yang bahagia. Tapi kan luar biasa yang kita pilih yang sengsara. Betul? Satu kaki di dunia, satu kaki di Tuhan. Terus jalan tuh tiap hari, mending seminggu, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, bahkan sampai meninggal. Kan sengsara kayak begini. Betul? Sehingga ayo, mana yang mau dipilih? Oke? Bagaimana ketika engkau mengejar Tuhan, kejar Tuhan betul-betul. Kejar Tuhan betul. Ya, kejar. Ya, kalaupun kita harus masih berurusan sama hal-hal atau pekerjaan dunia, minta arahan Tuhan, minta arahan Tuhan. Betul-betul seperti itu. Ya, jadi kejar Tuhan, serius sama Tuhan. Jadi betul-betul kita akan menjadi pribadi yang sempurna, serupa dan segambar dengan Dia. Ya, mengalir aja sama Tuhan, gak usah neko-neko. Tuhan itu pasti pimpin anak-anaknya kok, setuju? Pasti. Ya, nggak mungkin dia salah, nggak mungkin dia membiarkan kita. Ya, makanya ayo, jangan sampai hidupmu dan hidupku seperti pundi-pundi berlubang. Cek lubangnya hari ini. Lubang kecil sekalipun tetap membuat engkau tidak akan puas. Oke, perbaiki lubangnya. Ya,
perbaiki lubangnya, supaya sungguh-sungguh berkat Tuhan itu akan menjadi hal yang memuaskan hati kita. Setuju? Ya, kalau yang kanan dia tutup lubangnya, ya tutup ya, jangan cuma dikasih kapur barus ya Bu. Oke, tikus aja nggak takut sama kapur barus ya, lubang yang mesti ditutup. Oke, kita bagi berdiri di bukit kasih, kita akan menyampaikan pengakuan iman kita sebelum kita masuk dalam pembahasan hari ini. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli seperti yang disampaikan oleh banyak umat Tuhan dan gereja di seluruh dunia. Kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selalu kembali di buku kasih yang diberkati Tuhan. Ya, mari kita perhatikan Matius 6 ayat yang ke-27 sebagai pembahasan kita pada kesempatan ini. Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-27. Kalau sudah menemukannya, mari kita membaca bersama-sama apa yang Alkitab peringatkan dan ajarkan kepada kita. Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-27. Oke, yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Alkitab berkata, kekhawatiran tidak menguntungkan apa-apa, kekhawatiran tidak akan pernah berdampak apa-apa, tetapi kekhawatiran justru adalah hal yang paling sering kita rasakan dan kita kerjakan di dalam hidup ini. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, karena sekali lagi Tuhan itu ingin anaknya menikmati, Tuhan itu ingin anaknya diberkati, dan Tuhan itu ingin anaknya selalu menikmati yang sempurna daripada Dia. Sehingga ini juga salah satu kebolongan yang harus diperhatikan, yang harus kita selesaikan agar apa yang Tuhan berkati dalam kita itu akan kita rasakan sempurna. Kita bilang kekhawatiran tidak menambahkan apapun di dalam kehidupan kita. Bahkan Amsal 12 ayatnya yang ke-25. Amsal 12 ayat yang ke-25 dikatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Lihat, dari kekhawatiran yang tidak terlihat, karena bicara kekhawatiran itu ada di hati, betul? Kekhawatiran itu bicaranya di jiwa. Kalau di hati dan di jiwa sebetulnya sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi kalau dipelihara, maka dikatakan dampaknya bisa membuat orang tersebut bungkuk. Kalau bungkuk berarti dampaknya ke fisik ya? Iya. Oke, dampaknya ke fisik. Makanya tiba-tiba asam lambung, tiba-tiba sakit mah, tiba-tiba migrain, vertigo, jantung berdebar, betul? Dan itu kalau terus dipelihara, kanker dihadapi. Nah, itu bisa arahnya ke sana. Karena Amsal juga berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kekhawatiran dipelihara dalam kehidupan kita, tulang kita kering, Bu. Kalau tulang kering, itu sakit di mana-mana, betul? Ya, nah kita nggak mau seperti itu. Makanya kita mau belajar agar kebolongan yang satu ini kita selesaikan di dalam Tuhan. Karena tidak ada benefit sama sekali untuk dipelihara dalam
kehidupan kita. Nah, perhatikan kata khawatir di situ. Kata khawatir kalau dilihat dalam bahasa Yunaninya itu gambarannya seperti ini, gitu. Ya, kalau kata Yunani ini merinau, ya, kata Yunani itu merinau, kata kekhawatiran itu, kalau digambarkan dalam sebuah lukisan itu kayak orang yang badannya ngadep ke depan, kepalanya ngadep ke belakang. Oke, kalau badannya ngadep ke depan, sebetulnya orang ini kepengennya maju atau mundur? Maju, betul? Pengennya berhasil atau gagal? Berhasil. Oke, tetapi kepalanya ke belakang. Di kepala ada apa, Bu? Pikiran. Oke, badannya ke depan, pengen sukses, pengen diberkati, pengen jadi berkat, pengen menyenangkan hati Tuhan, pengen jadi yang luar biasa, tapi pikiran ke masa lalu. Pikiran ke hal-hal yang ada di belakang. Oke, nah orang khawatir tuh gambarannya kayak begitu. Oke, saya mau diberkati, tapi kan gua, saya rindu bawa jiwa, tapi kan gua, nah gitu. Nah, kalau seperti ini, apa realitanya buat orang tersebut? Coba kita buka, ya, Ibu kekasih, Yakobus 1 ayat 7 sampai 8. Lihat bahasa Indonesianya dulu. Yakobus pasalnya yang pertama, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Lihat dalam bahasa Indonesianya dulu, ya. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Oke, kalimat awalnya dikatakan orang yang seperti itu dia tidak akan menerima apa-apa. Nah, siapakah orang yang seperti itu? Di dalam bahasa Indonesia ditulis orang yang mendua hati. Oke, orang yang mendua hati tidak akan pernah mendapat apa-apa, tidak akan pernah merasa diberkati, tidak akan pernah merasa puas di dalam dirinya. Perhatikan dalam bahasa Inggrisnya terjemahan Amplified Bible. Oke, dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan begini: For such a person ought not to think or expect that he will receive anything from the Lord. Oke, ya, orang yang seperti itu nggak akan terima apa-apa. Dia pikir dia terima sesuatu dari Tuhan, enggak. Ya, orang itu seperti apa? Be a double-minded man. Ya, jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya ditulis dengan kata-kata a double-minded man, unstable and restless in all his ways. Orang yang punya dua pikiran, maju tapi mundur, maju tapi mundur. Akhirnya dia hanya berada di tempat, betul? Dan ketika ada di tempat, nggak ada apa-apa. Orang udah lari di sebelahnya dia, gitu ya. Misalnya ibu-ibu kekasih, itu ya ada diskonan tuh di mall sana, orang lari ke sana, kita mau lari ke sana, tapi orang sampai duluan ke sana, kitanya nggak sampai, betul? Nah itu, orang khawatir kayak gitu tuh, Bu. Ya, double-minded. Makanya yang benar adalah kalau memang kita mau mencapai tujuan, meraih berkat Tuhan, badan ke depan, muka ke depan. Betul? Badan ke depan, muka ke depan. Berarti badan ke depan, pikiran ke depan. Makanya dalam Filipi pasal yang ketiga kan berkata begini, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berpengaruhkan diri dengan apa yang ada di depanku, dan aku berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Kan itu yang benar, betul? Itu yang benar. Makanya di dalam kekristenan, ibu tuh harus bikin grafik hidup imanmu tuh. Aku progres nggak? Aku mengalami peningkatan nggak? Aku jangan-jangan aku stuck di tempat. Iya sih, di Siloam nggak pernah kemana-mana, tapi nggak ada progres iman, nggak ada buah yang dihasilkan. Itu Bapak ayatnya pohon mangga saya waktu nggak berbuah, Bu. Dia nggak kemana-mana, dia ada di tanah itu, betul? Tapi nggak menghasilkan. Dan apa yang terjadi? Tiap hari jadi hasil omongan. Ini enaknya diapain ya di mangga ya? Ditebang apa dibuang nih? Mau diganti atau apa nih? Ini kok begini sih? Tiap hari terima omongan negatif, betul? Tetapi ketika
Lagunya siapa tuh? Jangan bisa sama bukan? Aku masih. Kan kita seumur ya. Kita seumur, tahu lah lagu itu. Oke, ya. Aku masih seperti yang dulu. Ketemu sama Pastor Marco 7 tahun yang lalu, ya sampai hari ini ya begitu aja gitu, aja nggak ada progresnya. Itu kayak pohon mangga saya gitu kan, begitu kan ya. Oke, kenapa? Karena dia putar-putar di situ. Badan di depan, kepala di belakang, badan di depan, kepala di belakang. Ya, nah makanya berarti kita harus berurusan sama pikiran kita, betul? Supaya antara badan sama pikiran sama-sama lihat ke depan sesuai dengan Tuhan. Sesuai dengan Tuhan, makanya kita bilang ini buka Filipi 2 ayat 5. Ini banyak banget nih, jadi saya ketemu kadang-kadang ya ampun, even murid-murid saya loh Bu, ada rohani saya ceritanya. Saya ketemu sama mereka 20 tahun yang lalu, ya hari ini kelakuannya sama juga. Gitu. Ya, Filipi 2 ayat 5, dapat semuanya? Oke, yuk baca sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama dengan Kristus Yesus. Berarti yang harus ada di pikiran dan perasaan kita, pikiran perasaan siapa? Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus ada di mana? Di firman Tuhan. Betul? Jadi yang harus nempel di otak kita itu apa? Firman. Perkataan Tuhan, bukan perkataan dunia. Iya, dunia bilang resesi, kita mesti sensitif, iya. Tapi kan hidup kita bukan ditentukan sama resesinya dunia. Betul? Iya, orang bilang kita jelek, orang bilang kita rusak, orang bilang, tapi kan hidup kita kan tidak ditentukan oleh apa kata orang. Orang Tuhan bilang kita berharga kok. Tuhan bilang kita mulia, betul? Oke? Iya, orang bilang begini, oh lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Iya terserah, mereka punya mulut kok, bukan haknya mereka. Tapi aku itu mudahnya sama apa yang Tuhan ngomong. Betul? Dan itu pikiran kita mesti diisi kayak begitu. Mesti diisi seperti itu. Oke? Kalau kita tidak betul-betul fulfill dengan pikiran Kristus, itu pikiran dunia sedikit aja tuh bisa menghancurkan besar loh Bu. Betul nggak? Ya, ngeri sekali, ngeri sekali. Makanya setiap kali ada pikiran dunia masuk, replace sama pikiran Kristus. Masuk lagi pikiran dunia masuk, replace sama pikiran Kristus. Ya, terus saya hidup udah nggak punya masalah loh. Kelihatannya aja gitu kan? Kelihatannya aja. Kalau ditanya, Bu, mana punya masalah keluarga? Nggak punya. Punya. Masalah rumah tangga punya? Punya. Saya punya Bu. Kecil apa besar? Bisa besar. Oke? Punya masalah ekonomi nggak? Punya. Punya masalah anak nggak? Punya. Saya punya Bu. Tapi saya tidak mau dikontrol sama hal itu. Karena saya living by His words. Saya hidup oleh karena perkataan Tuhan. Oke? Jadi ketika setiap kali saya punya masalah, bukan masalah itu yang kontrol saya, tapi janji Tuhan itu yang saya pegang dalam hidup saya. Oke? Jadi masalah boleh ada, boleh, tapi masalah harus jadi angin yang kuat untuk membawa kita terbang lebih tinggi. Betul? Nah gitu. Kalau saya nggak perlu sama firman, saya nggak belajar OB sama firman, saya nggak keras sama diri saya untuk tunduk dalam firman. Oh Bu, pingsan-pingsan, gulung-gulung saya Bu. Betul-betul kalau saya mau ngomong. Kadang-kadang saya bercandaan sama para pengurus, kalian nih ngungkapin masalah ini itu. Nah gue yang lebih rendah dari lu aja yang nyantai kok. Tanya pengurus, sampai saya kalau dipanggil begitu. Ya, kalau kita lagi discuss, lagi sharing, ini kita punya masalah ini, kita lagi punya masalah. Sampai saya bilang, masalahmu itu nggak lebih besar dari aku tuh nggak seberapanya kamu. Nah aku bisa happy kok, aku bisa nyantai-nyantai, kamu yang harusnya bisa lebih tenang, masa nggak lebih tenang? Seringkali saya bilang gitu kalau lagi ngobrol. Oke, ya. Jadi pegang betul apa yang Tuhan katakan, itu yang saya pegang di sini. Saya nggak bisa berpegang dengan kata-kata orang. Saya nggak bisa berpegang dengan kata-kata Pak Alto. Karena kita semua manusia yang sedang proses, betul? Sampai Oma bisa salah, sampai Pak Alto juga bisa ngecewain. Nah kalau kita taruh hati kita di suami, taruh hati kita di barang, taruh hati kita di teman, taruh hati kita di pastor kita, oke?
Bukan berarti saya ngajarin nggak respect ya, respect itu harus ya, ibu ya. Oke, tapi kamu idol dengan siapapun yang ada di sekitarmu. Saya mau katakan hari ini semua itu bisa mengecewakan kamu. Suara mereka. Terus mau pegang siapa? Mau pegang siapa? Mau lari sama siapa? Semua pijakannya hilang. Kalau semua pijakannya hilang, cuma satu kemungkinannya. Tenggelam. Tuh. Kalau tenggelam nggak naik lagi, nggak balik lagi, apa akibatnya? Kayak itu. Makanya pegang sama Tuhan, erat sama Tuhan, kejar Tuhan mati-matian hari-hari terakhir. Saya tuh sampai bilang sama diri saya, bukan karena saya pendeta ya Bu, saya juga manusia biasa gitu. Saya bilang begini, dalam setiap persoalan yang saya hadapi, saya cuma bilang gini, Pak, bayangin ya, kalau lu gak dekat Tuhan, habis lu. Saya cuma ngomong gitu sama diri saya. Kalau lu gak dekat Tuhan, Pak, selesai lu ngadepin masalah begini, selesai lu. Udah gila. Bisa begitu Bapak. Oke? Jadi Tuhan itu segala-galanya. Makanya saya kalau udah urusan Tuhan, semua pengurus juga ada tahu, nggak ada excuse sama saya kalau udah ngomong Tuhan terserah. Surga-surga neraka-neraka. Karena saya adalah orang yang bisa berdiri sampai hari ini hanya cuma satu, kemurahan Tuhan. Amin. Kemurahan, cuma kemurahan. Nah itu yang saya pegang. Tuhan bicara apa, Tuhan suruh apa, Tuhan ngomong apa. Walaupun saya sendiri juga sampai ya proses untuk hal itu, tapi saya mendorong diri saya, pokoknya Tuhan di atas segalanya. Oke? Supaya apa? Hidup saya maju, hidup saya maju, hidup saya maju. Rencana Tuhan tergenapi, rencana Tuhan tergenapi. Dan nanti ketika pulang Tuhan akan sambut saya sebagai hamba yang setia. Betul? Itu aja. Saya pengennya begitu aja, Bu. Kayak langsung Paulus saja bilang, hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Sama. Kalau yang tekanan, Paulus sudah bilang anaknya mati. Betul nggak? Kalau yang tekanan, anaknya mati, Bu. Karena surga lebih indah dari rumah manapun. Surga nggak ada tekanan air mata, surga nggak ada fitnahan, surga nggak ada tekanan. Dan itu jaminan kita pulang surga, betul? Karena makan di surga, kan kita mati rasanya. Tetapi kan kita bilang, urusan mati kan urusan Tuhan tanggalnya. Berarti masih hidup. Kalau hidup nggak ada lain, perintahnya harus menghasilkan buah. Nanti hal ini saya perkembangkan lagi di lain waktu ya. Sehingga berarti ketika aku hidup, aku tuh harus menghasilkan, nggak boleh mandul. Dan apa yang aku hasilkan harus dirasakan sama orang lain, betul? Kalau aku mandul dan apa yang aku hasilkan tidak bisa dirasakan oleh orang lain yang membuat orang lain dekat sama Tuhan, aku gagal. Aku gagal dari manusia. Aku gagal hidup di dunia. Nah itu. Jadi betapa kita harus memperhatikan hidup ini dengan seksama agar hidupmu dan hidupku seberapa lama pun di dunia tidak sia-sia. Amin. Bilang sama kiri kanan, jangan ada yang sia-sia. Jangan sia-sia. Ya, jangan sia-sia. Oke, makanya segala sesuatu lakukanlah dengan serius. Setuju? Serius Bu, nyanyi serius, dengar firman serius, ya tepuk tangan serius. Kan ketika nyanyi kan bukan karena kita lagi ngikutin perintahnya Nanti, betul? Bukan karena di layar ini muncul tulisan-tulisan yang kita bisa baca, enggak. Ketika kita nyanyi, kita tuh lagi ngomong sama seseorang loh, betul? Dengan apa ku membalas kasihmu, kita lagi ngomong ke siapa? Betul? Kita kan gak lagi ngomong sendiri, betul? Kita lagi ngomong ya sama Tuhan. Dengan apa ku membalas kasihmu. Sekarang saya tanya, kalau ngomong ada perasaan gak? Iya. Kalau bayangin gitu ya, kalau saya datang sama Pak Alto itu saya ngomongin, dengan apa aku membalas kasihmu? Kan gak asik punya Bu. Pak Alto juga jadi gemes sama saya. Saya juga kayak orang gila gitu kan. Ini gue ngomong apa begitu pakai perasaan itu? Pasti yang nyaman adalah yang conversation yang betul adalah pakai perasaan. Dengan apa aku membalas kasihmu yang kuterima dari buat aku? Kan begitu kan? Pakai feeling, dirasain. Jadi nyanyi jangan flat Bu. Kita lagi ngomong sama Tuhan. Oke? Ya? Ku sembah kau Tuhan, ku sembah. Itu ngomong sama siapa? Tembok. Betul? Lagi ngomong sama Tuhan. Coba kalau ada yang datang sama suaminya bilang gitu kan ya,
Apa ganteng? Ya kan ganteng sih ngomongnya, tapi cara ngomongnya apa ganteng? Wah, lu ganteng sama obat. Betul? Pasti cara ngomongnya gimana? Papa ganteng. Papa ganteng. Betul? Berarti direct ya? Dirasakan nggak sama dia? Iya, papa ganteng. Kan gitu, Bu. Ngomong betul itu jangan flat, Bu. Oke? Ya? Kusang bakal Tuhan, kusang bakal baik. Lu ngomong ke siapa? Ke gue, kata gitu. Ya? Jadi, arahkan sama Tuhan. Suatu kali ada satu ibu, Bu. Setiap kali kalau saya sama dia, ini teman saya yang cerita sih, tapi saya tahu kondisi ibu ini gitu ya. Terus ibu ini nggak pernah nyanyi kalau di ibadah, nggak pernah nyanyi. Saya juga tahu kalau dia nyanyi kenapa gitu kan ya. Karena kalau dia nyanyi, Bu, falsnya luar biasa. Mau diperbaiki kayak apa kayak mau dinyanyi pokoknya fals, Bu, fals. Jadi dia bilang, saya nggak mau nyanyi. Kenapa? Saya takut ganggu ikan. Saya bilang begini ya, teman saya bilang begini, saya juga sempat bilang begitu juga. Kalau nyanyi aja, urusannya antara kita sama Tuhan. Oke? Ya memang sih kiri kanan pasti nggak nyaman, karena nadanya beda. Tapi nanti kalau nyanyi buat Tuhan, betul? Lagi pula, kalau yang sebelah kiri kanan juga fokus sama Tuhan, dia juga nggak sadar mau falsemu. Ya kan? Kalau sampai dia sadar, berarti dia lagi fokus sama kamu, bukan fokus sama Tuhan, tuh? Iya. Sama kan kayak ada orang tiba-tiba pulang ibadah bilang begini, Cik Esther tadi kenapa nggak doa? Tadi Cik Esther mau orang berdoa, Cik Esther nggak berdoa kan? Balikin lagi sama Cik Esther, kok lu tahu? Berarti kalau lu lihat gue nggak berdoa, lu juga lagi nggak doa. Ngapain didengerin orang begitu tuh? Nyanyi aja buat Tuhan. Saya tahu kadang-kadang kalau misalnya ada jemaat yang unik nyanyi gitu kan, dia pengurus yang sulit ribut gitu, bukan di sini gitu ya, di gereja gitu. Kok tahu ibu ini? Kok tahu bapak ini? Kalau saya bilang, biarin aja lah, yang penting kalau dia lulus ya biarin aja. Kalau dia nggak terlalu mengganggu sampai akhirnya desa orang gitu kan ya baru diarahin. Kalau dia mau diri sendiri, biarin lah dengan cara dia minta, dia tuh sadis aja ke Tuhan. Betul? Karena gitu kan, pasar tuh orang mau kayak begitu, ngapain sih? Biarin aja konversi gitu. Oke? Karena kita sedang berkata-kata dengan Tuhan. Kita sedang menikmati Tuhan dalam pelayanan kita. Betul? Nah itu. Jadi biarin pegang firman Tuhan yang kita percaya, kita pegang bu, replace your mind. Ya, dengan firman Tuhan yang kita percayai akan jadi kekuatan dalam hidup kita. Nah, untuk itu perhatikan baik. Ya, orang ya yang tidak akan pernah khawatir adalah orang yang selalu melekat sama Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Ibu perhatikan Mazmur 94 ayat 19. Mazmur 94 ayatnya ke-19. Alkitab bilang begini, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Nah itu dia. Ya makanya tadi saya bilang apa-apa sama Tuhan serius, karena kekuatan kita cuma firman, betul? Kekuatan kita itu cuma Tuhan, Bu. Betul deh. Nggak ada orang lain, siapapun, even suamimu, tidak akan bisa jadi pijakan dalam hidup. Cuma Tuhan. Ya, dan Tuhan adalah pribadi yang selalu ada buat kita. Oke, cuma Tuhan. Makanya ketika kau galau, ketika kau khawatir, penghiburannya Tuhan yang akan menyenangkan jiwa kita. Kekuatan Tuhan yang akan menguatkan keberadaan kita. Nah, maka dari itu, lihat 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Oke, baca sama-sama yuk kalau udah dapat ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 7. 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya
Tuhan tahu kok bagaimana caranya membalas jerih lelah kita. Tuhan tahu kok kapan dia akan mempromosi kita. Dia tahu dia punya waktu yang terbaik. Nah, bagian kita apa? Rendah hati aja. Rendah hatinya gimana? Jangan andalkan kekuatanmu. Gimana caranya gak andalkan kekuatan? Serahin semuanya sama Tuhan. Gak usah ngatur-ngatur Tuhan. Betul? Gak usah ngatur Tuhan. Gak usah marah-marah sama Tuhan. Gak usah kecewa sama Tuhan. Percaya aja kalau kita sudah melakukan bagian kita, maka Tuhan pasti indah tepat pada waktunya akan melakukan bagiannya. Amin. Gak pernah salah. Tuhan gak pernah salah. Gak pernah terlambat. Gak pernah terlambat. Ya. Saya nikmatin hal itu tuh. Makanya sampai dengan beberapa waktu terakhir saya ngalami proses Tuhan di mana hatimu marah hanya untuk aku aja. Itu diproses saya habis-habisan sama Tuhan. Oke? Bedanya saya nangisnya di belakang aja. Tapi saya diproses. Betul-betul cuma Tuhan aja, cuma Tuhan aja, cuma Tuhan. Dan betul peninggian pada waktunya. Pengangkatan pada waktunya. Ya, saya kemarin duduk hangout sama Oma sama adik saya begitu ya. Sampai mereka ngobrol, mereka ngajak saya ngobrol, saya bilang minta tadi, gue lagi ngurusin jawabin orang-orang. Kenapa? Tahun 2023 itu yang namanya jadwal masuk barengan untuk semua dari berbagai gereja. Yang tadinya saya sempat bertanya Tuhan, kenapa teman-teman itu sudah pada pelayanan banyak kok saya pilih gereja? Tapi saya tahu itu masa di mana Tuhan sedang proses hati saya untuk percaya kepada dunia, untuk percaya sama Tuhan. Oke? Tapi ketika saya berkemenangan, pengangkatan Tuhan indah tepat pada waktunya. Amin. Makanya saya santai aja, Bu, santai aja. Ngalamin, saya disingkirin, ngalamin 2-3 tahun ini. Saya ngalamin pandang sebelah mata, ngalamin, Bu. Pelayanan saya dibatasin, cuma ngalamin dengan sengaja. Oke? Tapi saya nggak marah, udah biarin aja, kesel sih, ada kesel. Tapi saya percaya yang begini, pasti segala sesuatu Tuhan punya tujuan, betul? Yang jelas nomor satu tujuannya sama saya. Lo pelayanan ngapain tak? Ngejar apanya? Kan gitu kan? Lo mau lihat gua, mau lihat upahnya, mau lihat namanya, mau lihat promonya, mau lihat apa kan gitu. Diproses saya sama itu, diproses. Dan saya belajar pada hari udah terserah Tuhan pasti punya yang terbaik. Dan pada waktunya kok, pada waktunya. Kalau hatimu siap, Tuhan akan tambahkan kepercayaan. Amin. Makanya jangan dahului Tuhan. Tuhan tahu kapan starting point kita, Bu. Kalau belum waktunya, jangan minta ngangkat 20 kuintal. Kebrekan katanya orang Jawa. Betul? Masih imannya umur 5 tahun mau ngangkat berat 20 kuintal, mati kita ngangkat beban. Jangan. Ini sedikit saya buka ya, Bu. Saya bisa berdiri dan banyak bicara dalam pemuritan dalam tahun-tahun terakhir itu menanti 30 tahun. Betul? Saya pembina yang model seperti ini tidak diizinkan Tuhan waktu saya 15 tahun pelayanan. Tidak diizinkan waktu 20 tahun pelayanan. Tetapi ketika saya menginjak 30 tahun, Tuhan masukkan saya dalam pembinaan pemuritan, pelayanan yang baru yang saya layani. Kenapa? Karena saya membutuhkan 30 tahun sebagai modal untuk bisa memuridkan orang. Nangkep yang saya sampaikan? Kalau saya sosokan di usia 15 tahun pelayanan saya belum punya pengalaman apa-apa, Bu. Perjalanan saya sama Tuhan juga masih kecil. Terus nanti kalau ada orang datang, ada orang konseling, ada orang minta doa, aku ngomong apa? Betul? Saya harus dipersiapkan 30 tahun untuk masuk dalam pelayanan. Itu cara Tuhan. Makanya gak usah kepencerahan, gak usah loyal, gak usah takut. Kan gue gak dipakai, kok begini deh. Bagian kita lakukan aja. Nanti promosi datang pada waktunya. Amin. Ini udah ribut sama Tuhan, kok gue gini-gini aja. Gue kok pakai teman-teman gue kok gak dipakai apa segala macam. Tapi bagiannya juga gak dijalani. Ya udah sampai lebaran rohnya kayak begitu aja kita nanti. Betul? Udah. Waktu menanti, ingat kemarin kita belajar berdiam, betul? Ketika menanti
waktunya Tuhan, itu saatnya lakukan bagian kita. Lakukan bagian kita. Nanti akan tiba waktunya Tuhan. Dan tidak akan mempermalukan dia kalau kita ada di posisi itu. Amin. Jadi gak usah khawatir, Bu, gak usah khawatir. Kenapa hari ini aku cuma punya satu motor? Ya udah, itu yang terbaik. Gak usah khawatir. Nanti apa kata orang, dari aja orang ngomong gitu. Kenapa aku punya penghasilan cuma seperti ini? Nggak apa-apa, itu yang terbaik. Karena kita nggak pernah tahu kalau penghasilanmu naik nanti sombong, kepalamu besar dan masuk surga gitu. Ya, terima. Makanya tadi pujiannya bilang, aku mau selalu bersyukur. Yes, bersyukur aja dengan apa yang ada. Betul? Karena itu yang terbaik hari ini. Dipercayakan apapun hari ini, itu yang terbaik. Nggak usah repot-repot. Oke? Itu yang terbaik. Dan itu yang bikin kita nyaman loh sebetulnya. Kalau kita ambil beban di luar daripada kemampuan kita, itu yang bikin kita gelisah. Karena nggak kuat. Setuju? Jadi jangan cari kekhawatiran oleh karena kesalahan kita. Ya, maka rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, karena kita berkata dia akan meninggikan kita pada waktunya. Ini makanya yuk lihat lagi dua ayat terakhir ya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 yuk. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Kalau udah dapat, kita baca lagi ya. Yuk, kita bilang apa? 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi apa? Katakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. tanda yang signifikan kalau engkau bebas dari kekhawatiran adalah adanya damai sejahtera. Even masalahnya belum selesai, kita tetap ada di tengah badai, tetapi damai sejahtera Allah sudah ada di hati kita. Itu tandanya kita sudah menang dwelling dengan Tuhan. Jangan salah konsep ya, bukan berarti kalau menang karena masalahnya selesai. Enggak, kita nggak pusing sama itu. Masalah boleh tetap ada, masalah boleh tetap bersama-sama dengan kita, tetapi kita menang di tengah masalah. Nah, tandanya apa kalau menang di tengah masalah? Rasanya damai. Nah, suami masih keras, suami masih selingkuh, suami masih gak kasih hal yang baik, nggak apa-apa Bu. Kan punya suami di surga. Betul? Ya, nggak apa-apa. Suami kita masih belum berubah hari ini, nggak apa-apa. Yang penting aku sudah menyerahkan masalahku kepada Bapakku yang ada di surga. Masa suamimu tidak berubah, belum berubah, nggak ada masalah. Yang penting aku sejahtera. Ngadepin suami yang model itu ada sejahtera. Kalau masih berat, kalau masih kesel, berarti harus ditinjau kembali. Sudah sepenuhnya tindakan kita bersama. Berarti masih ada yang dipegang tuh, ada kendali yang masih dipegang, betul? Ya, kalau masih berempat, hati masih gelisah, berarti kendali masih ada dipegang. Tapi kalau kendali sudah dilepaskan sama Tuhan, even masih ada masalah, suami belum berubah, anak masih nakal, ekonomi belum pulih, hatimu sudah sejahtera. Itu baru metodenya. Ya, itu baru metodenya. Makanya seringkali saya bilang begini, orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang berkemenangan adalah orang Kristen yang tidak kelihatan kalau dia punya masalah. Bukan nutupin ya, tidak ya. Bukan nutupin. Orang juga tahu ada masalah di dia. Tapi cara dia menghadapi masalah, itu dia santai itu. Gak kelihatan kalau dia lagi punya masalah, betul? Bukan nutupin, bedain lagi. Ada yang nutupin, oke? Ya, itu beda lagi. Ini orang tahu dia ada dalam masalah, orang tahu kalau dia ada persoalan dia, tapi orang melihat dia santai aja dia punya masalah. Begitu. Oke? Kenapa? Karena pengharapan kita pengharapan yang pasti, betul? Pengharapan kita adalah pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan kita adalah ya dan amin. Makanya ini semua adalah arahan Tuhan buat iman kita. Oke? Hari ini aku sudah seperti apa? Hari ini aku seperti apa kalau di tengah masalah? Hari ini aku seperti apa jadi dekat? Hari ini aku seperti apa? Ini semua arahan. Ya?
Yang berbahagia adalah mereka yang tidak hanya mendengar tapi melakukan firman Tuhan. Betul? Ayat yang terakhir itu Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yang tadi. Haleluya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Kita baca lagi sama-sama ya, yang di online, yang di website. Alkitab bilang apa? Kita harus apa? Yang menandakan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang melambangkan akar-akarnya tetap di batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang apa? Dalam ayat ini dinyatakan atau diperlihatkan adanya masalah? Iya. Ada apa? Diwakili dengan kata-kata apa di sini? Panas, kering. Tahun, kering. Berarti tetap akan dihadapi atau dihindari? Dihadapi. Oke? Jadi tetap ada di tengah-tengah, bisa tetap ada di tengah-tengah tahun kering nggak? Ngalamin panas kering nggak? Iya. Tapi lihat luar biasa ya. Di tengah kemustahilan, orang itu melakukan hal yang mustahil bagi manusia tapi tak mustahil bagi Tuhan. Di tengah kekeringan, dia tetap mengasihi. Di tengah panas kering, dia tetap berdaun hijau. Wow, itu keren banget bu, keren banget, keren banget. Dan itu hebat nggak semata, hebat, truly hebat, sangat bisa. Tekanan masalah seperti apa, atau tetap bisa seperti pohon pandan di kebenaran. Tuh. Asal, apa tadi kalimatnya ayat 7? Itu aja ya jawabannya ya. Ya, itu aja jawabannya, gak ada lain. Gak ada lain, udah nurut aja Tuhan. Oke, jawabannya gak ada lain. Itu aja, hanya dari Tuhan. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Panas kering akan datang, tahun kering akan dirasakan. Tapi aku akan tetap menghasilkan yang berbuat di hadapan Tuhan. Oke? Dan saya sudah membuktikan hal itu. Dan saya masih akan terus melihat hal itu dalam hidup saya. Kalau saya seperti itu, maka kita semua juga bisa seperti itu. Oke? Kita akan bisa menikmati yang baik dari Tuhan. Menikmati yang dijanjikan Tuhan, menikmati yang mustahil. Mustahil. Orang udah bilang, gak mungkin, terserah. Aku hidup bukan karena dari kata-kata. Aku hidup oleh karena aku pegang janji. Bagianku adalah aku mau hidup menyenangkan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, mengerjakan kehendaknya, and to be excellent in every area in our life. Oke? Ayo, kita udah mau masuk 2023, saya semakin negas nih masih waktu. Ya, nah kita mau tinggalin tahun ini kalau Tuhan izinkan. Tahun 2023 akan ada tantangan baru. Oke, dan tugas saya sebagai pastor, tugas saya sebagai pembina, saya harus mempersiapkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, untuk siap menghadapi tahun yang baru. Oke, ayo semakin dorong, ya, untuk blooming in the garden, ya, di taman area kita bagi-bagi.